Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana mazilna min kitab durusil lughatil arabiyyah li ghairi nautiqina biha al-juz'u tsalits wa nahnu al-an fi ad-darsi ats-tsalits asyar. Kita masih di pelajaran yang ke-13 bagian D. Insyaallah ini bagian yang terakhir. Apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-13 ini? Di sini kita membahas beberapa poin, yang mana intinya adalah membahas tentang ahwal jazmi fi'il mudhari, keadaan jazam pada fi'il mudhari. Bahwasanya fi'il mudhari itu bisa dijazam oleh huruf-huruf. Ya, apa saja huruf-huruf yang bisa menjazamkan fi'il mudhari? Sejauh ini kita sudah mengambil 4 huruf. Al-jazimu fi'lan wahidan. 4 huruf yang dia bisa menjazamkan satu fi'il mudhari yang terletak setelahnya, yang berada di depannya. Apa saja? Yang pertama lam, yang kedua lamma, yang ketiga la an-nahiyah, dan yang keempat lamul amri. Lam dan lamma ini sudah pernah kita bahas di jilid yang kedua. Kemudian la an-nahiyah juga sudah pernah kita bahas. Nah, maka sekarang di pelajaran yang ke-13 ini poin kita itu di lamu al-amri, lamul amr. Maka sekarang dikumpulkan keempatnya di dalam pelajaran ini. Ya, ada lam, lamma, la an-nahiyah dan lamul amr. 4 huruf inilah yang menjazamkan fi'il mudhari, satu fi'il mudhari setelahnya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, kita memurojaah sedikit atau kita melihat apa saja contoh-contoh fi'il mudhari yang majzum dengan 4 huruf ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang mengandung huruf-huruf ini, ya, huruf-huruf jazam ini. Sebagai contoh saja, ya, dalam Al-Qur'an ada 240 sekian, ya, 240 sekian pengulangan kata lamma. Huruf lamma di dalam Al-Qur'an itu ada 240 sekian. Maka penting kita mengetahui ini agar kita bisa menafsirkan dengan tepat makna-makna Al-Qur'an. Tapi kita lihat contoh-contohnya masing-masing dari 4 huruf ini. Taib. Yang pertama lam. Di sini masing-masing satu huruf jazim kita bawakan 4 contoh. Ya, berarti totalnya 16 contoh di sini. Baik, kita mulai. Lam, contohnya di surat walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, yang kita kasih warna merah, ini adalah fi'il mudhari yang majzum. Walam yakun, yakun asal katanya yakunu, kana yakunu, wawunya dihapus karena bertemunya 2 sukun, jadinya yakun, majzum dengan sukun. Kemudian contoh selanjutnya, fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu al hijarah uiddat lil kafirin. Fa'il lam taf'alu, taf'alu fi'il mudhari majzum bilam wa alamatu jazmihi hasfun nun. Limadha hasfun nun? Li'annahu fi'lun min af'alil khamsah. Karena dia merupakan salah satu dari 5 fi'il. Ya, salah satu dari 5 fi'il mudhari, ya, taf'aluna, taf'alina, ya, yaf'aluna, taf'alani dan yaf'alani, al-af'al khamsah. Jadi al-af'al khamsah majzum dengan hasfun nun. Jadi asal katanya apa ini? Taf'aluna. Masukkan lam jadi lam taf'alu. Kemudian alam taro. Nah, ini banyak di Al-Qur'an, ya. Alam taro ilal ladzi kafaru dan seterusnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Jadi alam taro, kata taro ini sebenarnya ada alif maksuroh, begini dia tulisannya. Alam, asal katanya taro, begini, ya. Ro'a yaro. Kemasukan lam, maka dia majzum. Majzumnya dengan apa? Dengan hasfu harfa illah. Kenapa hasfu harfa illah? Karena dia berakhiran alif maksuroh. Alif maksuroh merupakan bagian dari huruf illah, fi'il mu'tal dia. Jadi ro'a yaro, hiya taro. Nah, anta taro di sini, ya.
Alam taro, apakah engkau tidak melihat, ya, ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka. Baik. Itu dia ya. Kemudian contoh yang keempat, lam wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wa lam yu'ta. Ya, wa lam yu'ta. Ini yu'ta fi'il mudhari, ya, enggak mungkin fi'il madi atau fi'il yang lain ini. Karena sebelumnya ada lam. Lam itu hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Lam yu'ta. Yu'ta ini asal katanya yu'ta begini. Ada alif di belakangnya. Kan tetapi mahzuf, majzum, tanda jazamnya adalah dengan menghapus huruf illah ini. Berarti i'rabnya bagaimana yu'ta? Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfu harfal illah. Taib. Itu contoh untuk lam. Kemudian contoh untuk lamma. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk ke dalam surga walamma ya'tikum, ya, dan tidak kami datangkan bagi kalian matsalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana yang telah kami datangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dari ujian maksudnya. Baik. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. Ya'tikum fokus di kata ya'tinya. Ya'ti asal katanya ya'tikum. Ya, ya'tikum. Tapi karena ada lamma di situ maka dia majzum dengan hasful ya, hasfu harfalillah. Jadinya ya'tikum. Jadi kalau nanti ada yang baca walamma ya'tikum, berarti salah itu, ya. Walamma ya'tikum itu salah. Yang benar walamma ya'tikum. Contoh yang kedua, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu. Kenapa kasrah di sini? Ini sebenarnya adalah sukun, ya. Walamma ya'lam, ya. Walamma ya'lam, sukun ketemu sukun dikasrohkan, jadinya ya'lamillah. Ya, berarti ya'lam fi'il mudhari' majzum bil lamma wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan kasroh ini muncul karena iltiqa as-sakinan. Taib. Kemudian contoh yang ketiga untuk lamma. Kalla lamma yaqdima amarah. Yaqdima amarah. Nah, ini asal katanya yaqdi. Ya, yaqdi. Kalla lamma yaqdi. Ya, tapi karena di sini ada lamma, maka dia majzum dengan hasfu harfal illah. Jadinya yaqdi. Contoh yang terakhir, yang keempat untuk lamma. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Lamma yalhaqu bihim. Yalhaqu asal katanya yalhaquna. Yalhaquna, ya, tapi dia hapus nunnya karena dia af'al khamsah. Taib. Kemudian contoh untuk la an-nahiyah. La an-nahiyah dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Karena Al-Qur'an itu isinya perintah dan larangan. Ya. Taib. Contoh yang pertama la an-nahiyah alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu. Taj'alu asal katanya taj'aluna, dhamir antum. Jangan kalian buat bagi Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Ya, la di sini la an-nahiyah, makanya nunnya mahdzuf. Taib. Kemudian yang kedua, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Ini sama, katanya takununa, ya. Takununa dhamir antum. Wa la tashtaru, ini juga sama, la an-nahyah juga tashtaruna asal katanya. Ya, ishtara yashtari, antum tashtaruna, membeli, ya. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila wala talbisuna asal katanya. Wa taktumuna, ini juga sama, ya. Wala taktumuna asal katanya. Taib. Kemudian la an-nahiyah contoh yang lain wa id istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar famfajarat minhu 12 'aina
qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ta'tsaw domir antum, asal katanya ta'tsawna wala ta'tsawna. Nunnya dihapus karena adalah an-nahiyah. Kemudian yang lain, contoh yang terakhir, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wala taqulu, asal katanya taquluna. Wala taquluna. Inilah an-nahiyah. Kalau kita perhatikan contoh-contoh la an-nahiyah, ini fiilnya fiil mukhatab semua ya. Taj'alu antum, takunu antum, tasyaru antum, sampai takulu domirnya antum. Ya. Bukan berarti la an-nahiyah tidak boleh masuk ke fiil ghaib ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, dia bisa juga masuk ke fiil ghaib. Ya, masuk ke domir ghaib, boleh juga masuk ke domir mutakallim. Taib. Kemudian lamul amr contohnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Mana anfiq dzu sa'atin min sa'ati. Yunfiq dari kata anfaqa yunfiku, berinfak. Ya, anfaqa yunfiku fi'il amarnya anfiq. Liyunfiq artinya sama dengan anfiq, ya. Apa artinya? Berinfak, bersedekah. Hendaknya dzu sa'atin, orang yang memiliki kelebihan harta berinfak min sa'ati, dari rezeki yang dia punya. Kemudian lamul amr, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Asal katanya falyafrahuna, dhamirhum yafrahuna yadhhabuna, dhamirhum hasfun nun karena afal khamsah dan karena ada lamul amr. Kenapa lamul amrnya di sini sukun? Karena ada fa sebelumnya. Masih ingat ya bahwasanya lamul amr itu disukunkan kalau dia diawali oleh 3 huruf, fa, wawu dan summa. Kemudian lamul amr, contoh yang lain, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Fokus di warna merah di sini, yasum. Ya, asal katanya yasumu. Ya, jadi di sini sebenarnya ada wawu. Ya. Tapi karena dia sukun, ini nggak bisa kebaca ini. Sukun ketemu sukun kan? Ya, sukun ketemu sukun, gimana bacanya ini? Akhirnya wawu ini dihapus. Jadinya yasumhu. Ya, jadi majzum dengan sukun itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha asal katanya wal yakhsha begini ya. Tapi karena ada lamul amr maka majzum dengan hasbu harfal illah. Contoh yang lain di sini falyattaqu, ini juga sama ya. Falyattaqu wal yaqulu, ini contoh lamul amr juga. Taib. Itu dia beberapa contoh dari ayat Al-Qur'an yang mengandung al-harf al-jazim li fi'lin wahid. Huruf-huruf yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Taib. Kita kembali ke kitab. Setelah kita bahas al-jazim fi'lan wahidan, kemarin juga kita ambil ada pembahasan tentang jawab at-talab. Kaidahnya kemarin, idza waqa'al mudhari'u jawaban lit-talab juzima. Ini dihafalkan kaidahnya ya. Jika fi'il mudhari' terletak sebagai atau berposisi sebagai jawab untuk suatu talab, talab itu bisa perintah, bisa larangan, juzima, maka dia dijazamkan. Contohnya, i'mal amalan salihan tadkhul al-jannah. Tadkhul al-jannah ini namanya jawab at-talab. Talabnya mana? Talabnya i'mal. I'mal ini jawab talab, bentuknya amr. Bagaimana mengartikannya? I'mal amalan salihan tadkhulil jannata. Beramallah dengan amalan saleh, niscaya engkau masuk surga. Coba kalau kita baca kalimat ini hanya sepotongnya, bagian depannya saja. Beramallah dengan amal saleh. Iya, terus bagaimana konsekuensinya? Apa akibatnya? Tadkhul al-jannah. Nah, ini namanya jawab at-talab. Konsekuensi itu jawab at-talab namanya. Jelas ya? Baik. Kemudian kita lihat kemarin contoh-contohnya jawab at-talab ini yang kita kasih warna kuning ya. Ijlis, nasma, ya. Kif, naqra, zurni, azur, ta'ala, nadhab, ijtahid, tanjah, la tusyrik billah, tadkhul, ya. Ud'uni, astajib, arini, anzur. Nah, ini contoh-contoh
jawab at-talab. Baik. Dalam hadis Ibnu Abbas juga kita lihat kemarin ada ihfazillaha yahfazka, ya, ihfazillaha yahfazka, yahfazka itu jawab talabnya. Ihfazillaha tajidhu, tajidhu jawab at-talabnya. Baik. Sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bil fi'lil maktubi amamaha. Lengkapi kalimat berikut dengan fi'il yang tertulis di depannya. Ini maksudnya, ya, yang dalam tanda kurung ini. Kita pindahkan fi'il ini ke sini, ke tengah kalimat ini, dan kita jadikan dia sebagai jawab at-talab. Talabnya di sini yang pertama amr, yang kedua amr, ya, semua amr ya. Talabnya di sini bentuknya amr semua. Ya, ini contohnya untuk amr. Taib. Kita mulai. Yang pertama, kif titik-titik ashtari kitaban. Kif, berdirilah. Berdirilah engkau. Niscaya aku akan membeli buku. Berarti konsekuensi dari kamu berdiri adalah saya membeli sebuah buku. Maksudnya kalau kamu nggak berdiri, ya kita nggak jadi beli buku gitu. Kif. Berarti ashtari, ini kan ada ya di belakangnya. Majzumnya dengan apa? Hasbu harfal illah. Jadinya kif ashtari. Ya, kif ashtari kitaban. Kif ashtari kitaban. Nomor 2, ta'ala akulu. Jadinya apa? Nah, di sini jadinya akul. Ya. Akul laka. Ya. Akul laka syai'an. Baik. Ta'ala akul laka. Jadi akulu jadinya akul. Karena wawunya dihapuskan karena bertemunya dua sukun di situ. Baik. Jelas ya? Laka. Akul laka. Begini nulis lakanya. Nomor 3. Ibhas an hadzal kitab fil maktabati tajiduhu. Jadinya tajidhu. Majzum dengan sukun. Tajidhu. Ya, jadi hu-nya begini nyambungnya ya. Nggak bisa disambung hu sama dal. Tajidahu. Nomor 4, is'alil mudarrisa an hadhil mas'alati yashrahha. Yashrahha, tinggal disukunkan saja. Ya, yashrahha. Kalau ini nyambung deh ya, ha bisa nyambung dengan ha. Nomor 5, ud'ullaha yastajibu. Yastajibu tinggal sukunkan baknya. Baknya disukunkan, ya-nya juga sukun, berarti ya-nya dihapus. Jadinya yastajib. Ud'ullaha yastajib laka. Ud'ullaha yastajib laka. Kif, berdirilah, niscaya aku akan membeli sebuah buku. Kemarilah, niscaya akan aku katakan kepadamu sesuatu. Carilah buku ini di toko-toko buku, niscaya engkau akan mendapatinya. Tanyalah kepada guru tentang permasalahan ini, niscaya dia akan menjelaskannya kepadamu. Berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan menjawab doamu. Baik. Kemudian nomor 3, hati salah satu amsilatin lil jazmi bit talab. Berikan 3 contoh jazam dengan talab. Jazam dengan talab ya, contoh-contoh yang tadi itu. Ya, kita disuruh buat contoh kayak yang di atas nih. Baik. Kita buat ya. Yang pertama misalkan misalkan kita katakan idhab atau ishrab ad-dawa'a, ya. Kemudian tashfi biidznillah. Ishrab ad-dawa'a tashfi biidznillah. Minumlah obat tashfi, niscaya engkau akan sembuh dengan izin dari Allah. Ya, syafa yashfi, ya. Tashfi, asalnya tashfi ada iya-nya. Jadi majzum dengan hasbu harfal illah.
Baik. Kemudian buat satu lagi. Misalkan kita katakan kul. Kul artinya fi'il amr dari kata akala yakulu ya. Akala yakulu kul. Kul hadzal khubza. Khubza artinya roti ya. Kul hadzal khubza tashba'. Kul hadzal khubza tashba'. Makanlah roti ini, niscaya engkau akan merasa kenyang, tidak lapar lagi. Taib. Kemudian contoh terakhir kita katakan misalkan idhab ilal masjidi tajid al musallina. Idhab ilal masjidi, pergilah ke masjid, tajid, engkau akan mendapati al musallina, orang-orang yang salat. Taib. Dari 3 contoh ini, mana jawab at-talabnya? Jawab at-talab dalam contoh yang pertama itu kata tashfi. Ya. Kemudian contoh yang kedua itu tashba'. Ingat, dia pasti bentuknya fi'il mudhari ya. Kemudian yang ketiga tajid. Nah, kemudian tolabnya yang mana? Tolabnya itu yang ada di kalimat pertama, isyrab fil amr. Ini tolabnya. Tolab berbentuk amr. Boleh juga kita contohnya nahi nanti, misalkan la tashrab, misalkan boleh. Paham ya? Taib. Itu dia pembahasan tentang al-jazm bit talab atau jawab at-talab namanya. Nah, jadi walaupun tidak ada 4 huruf itu, dia tetap majzum. Majzumnya ya, dengan disebabkan oleh posisinya sebagai jawab at-talab, bukan karena kemasukan suatu huruf. Baik. Ta'ammal al-amthilata al-atiyah lin-nudbah wa akmil an-naqisah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, namanya pembahasan an-nudbah. Ya, an-nudbah. An-nudbah itu salah satu uslub dalam bahasa Arab. Masih ingat apa itu uslub? Misalkan yang mengatakan, misalkan, wahai Muhammad, kemarilah. Itu namanya uslub nida. Uslub untuk memanggil. Wahai Muhammad, minumlah. Itu namanya uslub amr. Uslub perintah. Wahai Muhammad, jangan berdiri. Itu namanya uslub nahi. Uslub larangan. Jadi uslub itu konteks kalimat. Sigoh. Ya. Kurang lebih seperti itu mananya. Nah, salah satu uslub dalam bahasa Arab ada namanya uslub nudbah. Apa itu uslub nudbah? Uslub nudbah itu adalah uslub yang kita gunakan untuk mengekspresikan rasa sakit. Misalkan antum lagi jalan, ya, kejeduk pintu, ya, kejeduk tembok misalkan, apa antum katakan? Ekspresinya bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia? Antum katakan aduh, ya kan? Aduh kepala saya, aduh kaki saya, aduh perut saya, dan seterusnya. Nah, kalimat aduh itu dalam bahasa Arab itu disebut nudbah. Bagaimana mengungkapkannya? Roksi. Kalau yang sakit itu adalah kepala saya. Maka kita katakan wa roksah. Wa roksah. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tambahkan wa panjang. Wa. Kemudian sebelum terakhir kita tambahkan alif. Kita panjangkan apa benda yang kita rasakan sakit. Kemudian terakhir tambahkan haus sakat namanya. Haus sakat. Ini bukan hak domir ya. Bukan hak domir wa, bukan. Jadi ada 3 hal yang kita tambahkan. Wau, ya, wa. Kemudian tambahkan nama benda yang kita merasa sakit. Kepala misalkan roksun, maka dipathahkan jadinya roksa. Dan panjangkan roksa. Tambahkan hak terakhir, roksa. Jadi wa roksa. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya aduh kepalaku. Jelas maksudnya ya? Boleh nggak kita artikan aduh kepalanya? Nggak bisa. Karena wa roksa, antum yang merasakan sakit, antum yang ngomong. Nggak mungkin orang yang kejeduk, antum yang kesakitan, kan begitu. Nah, makanya di sini lihat contohnya roksi, bukan roksun. Roksun kan artinya kepala. Roksi, kepala saya. Jelas ya? Jadi wa roksah itu kalau kepala yang sakit. Kalau tangan saya yang sakit, wa yadah. Ya.
Yadun jadinya yada. Tambahkan waw di awal, tambahkan alif, beda panjang, kemudian tambahkan haus sakat. Ya, haus sakat itu kenapa kita sebutkan namanya haus sakat di sini agar jangan beranggapan ini hak domir, ya, kitabuhu, ya, qalamuhu, domir huwa, bukan yang itu ya, itu domir mutasil itu. Ini haus sakat namanya. Hak yang fungsinya ya untuk menunjukkan tegasnya atau kerasnya rasa sakit. Wa yada, ya, aduh tanganku. Batni wa batnah. Kalau kolbi, ya, kalau kolbi bagaimana? Hati. Tambahkan wa pertama, kemudian kolbi jadinya kolba, tambahkan alif, kolba, tambahkan hak sukun, kolbah. Ya, jadi itu dia. Wa kolbah. Ini ditambahkan tanda seru nanti belakangnya ya. Ini pengaturannya nggak bisa tambahkan tanda seru. Wa kolbah. Jadi aduh hatiku gitu ya. Zahri, punggung. Jadinya wa zahra. Wa zahra. Aini, mata. Ya, kalau kita mengatakan aduh mata saya sakit, kita katakan wa aina. Wa aina. Jadi kalau dalam bahasa Arab nggak ada aduh itu ya. Kita ngomong aduh nggak paham orang Arab. Ya. Aduhnya itu ya beda kan. Dan tiap negara kan beda itu ya ekspresi untuk kamu sakit itu. Ya. Kalau kita Indonesia kan aduh. Kalau orang Arab ya seperti ini. Wa qalbah. Wa aina. Seterusnya. Kemudian sinni. Sinnun nantinya gigi ya. Kalau sakit gigi gimana ngomongnya? Kita katakan wa sinnah. Wa sinnah. Rijli, kalau yang sakit kaki sekarang. Sakit. Berarti kita katakan wa rijlah. Wa rijlah. Taib. Kemudian ada catatan tambahan dari penulis di sini, atau ahin. Ini namanya isim fi'il ya. Isim fi'il yang dia memiliki makna isim fi'il ini. Isim fi'il mudhari namanya. Nanti kita lihat apa perincian lengkapnya. Hanya saja di sini kebetulan kita singgung kemarin di hewar apa itu isim fi'il. Jadi dan ahin ini adalah sama ungkapan untuk menunjukkan rasa sakit juga. Kalau wa ro'sah dan sebagainya yang tadi yang kita jawab tadi itu artinya aduh. Kalau dan ahin itu artinya saya kesakitan artinya. Nah, kok bisa satu kalimat pendek ini artinya saya kesakitan? Ya, inilah dia isim fi'il. Kalimatnya pendek tapi maknanya panjang gitu ya. Contohnya misalkan isim fi'il yang sering kita dengar yaitu amin. Amin itu artinya kabulkanlah artinya. Amin doang kok artinya panjang sekali kabulkanlah. Ya, itu namanya isim fi'il. Ya, kalau amin itu isim fi'il amr namanya karena kabulkanlah amr. Kalau isim fi'il kalau dan ahin itu isim fi'il mudhari dia karena maknanya adalah atawajja'u. Atawajja'u artinya saya merasakan wajah. Ya, merasakan sakit, saya merasa sakit. Ya. Itu arti Jadi ketika kita mengatakan ahin atau ahi atau sukun itu artinya aduh saya merasa sakit. Maka dia satu paket dengan ini. Warijlah begitu. Jelas ya? Warijlah. Aduh kaki saya. Maksudnya waduh kaki saya merasa sakit. Mabniun alal kasri dan dia mabni alal kasri. Dia kasroh dia. Ya, boleh dibaca boleh dibaca ahin. Biasanya disukunkan ya. Ahi atau boleh. Namanya mabniun alal kasri. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Ya, dan di situ fa'ilnya adalah domir tersembunyi wujuban takdirnya ana atau ja'u artinya ana saya. Ya, jadi itu nggak bisa diartikan kamu kesakitan enggak. Kamu merasa sakit tidak. Itu artinya saya merasa sakit. Jelas ya? Baik. Itu dia pembahasan kita dari dars yang ke-13 ini. Baik, sebelum kita tutup, kita ambil dulu tamarin amah, latihan umum
Di sini isinya adalah penguasaan kosakata. Ada 4 soal di sini. Yang pertama, hati jam'al kalimat al-atiyah. Sebutkan jamak dari kosakata-kosakata berikut ini. Berarti ini mufrad ya. Wafdun, gilafun, ta'amun, jarun, jidarun, syafatun, maridun. Wafdun artinya utusan. Gilafun artinya sampul. Ta'amun makanan. Jarun tetangga. Jidarun tembok. Syafatun bibir. Ya bukan mulut ya. Syafatun bibir. Maridun orang yang sakit. Bukan sakit ya, marid artinya orang yang sakit. Baik, sekarang kita jawab jamaknya apa saja. Wafdun jamaknya adalah apa? Jamaknya wufudun. Jamaknya wufudun. Silakan ditulis di kitabnya ya. Wafdun jamaknya wufudun artinya utusan. Gilafun. Gilafun artinya sampul. Jamaknya apa? Jamaknya gulafun. Gulafun. Ya, gilafun jamaknya gulafun. Ta'amun jamaknya at'imatun. 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 Ini murni hafalan yang seperti ini ya, nggak bisa dibuat-buat. Jadi silakan langsung dihafalkan kalau bisa. Jarun jamaknya jiron. Makanya Malaysia kita katakan negara jiron ya. Jironun, negara tetangga. Jadi jarun tetangga, jiron jamaknya. Kemudian jidarun. Jidarun jamaknya judronun. Ya, judron. Kemudian syafatun, syafatain, ya, ikhfa syafawi. Ya, dari kata ini dia. Ya. Apa artinya tadi? Syafatun artinya bibir. Dia jamaknya apa? Jamaknya syifahun. Ya, syifahun. Pernah dengar kata syafahi? Syafahi, ya. Wawancara dengan syafahi, maksudnya dengan lisan. Audio. Syafatun jamaknya syifahun. Kemudian maridun jamaknya mardha. Maridun jamaknya mardha. Taib. Kemudian latihan yang kedua, hati mufradal asma'il atiyah. Berikan bentuk tunggal dari kata-kata berikut ini. Ajwibatun, kudama, zuwar. Ajwibatun artinya jawaban-jawaban. Kudama artinya suatu yang sudah lama, yang sudah tua. Zuwar artinya para pengunjung. Ini jamak taksir. Sekarang mufradnya apa? Kita lihat sekarang mufradnya dari 3 kata ini. Taib. Kalau tadi kan mufrad ke jamak, sekarang jamak ke mufrad. Ajwibatun itu mufradnya adalah jawabun, jawaban. Kudama itu mufradnya qadimun. Kudama itu mufradnya qadimun. Kemudian zuwarun itu mufradnya zairun, pengunjung. Ya, ada kata zaro ya zuru. Zuwarun, zairun. Taib. Kemudian latihan yang ketiga, hati mudhari al-af'al al-atiyah. Sebutkan fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Labisa, ya, labisa artinya memakai, kasila, malas, farogo, farogo artinya selesai, sakhiro, mengejek, gharaza, menanam atau menancapkan, hazina, sedih, asyroka, menyekutukan, istajaba, mengabulkan. Baik, kita lihat sekarang mudhari'nya apa saja dari 8 fi'il ini. Ini fi'il madinya ya, kita sebutkan sekarang mudhari'nya. Labisa, mudhari'nya yalbasu. Labisa yalbasu, artinya memakai. Kasila yaksalu, al-kasal,
Ya, al-kasal artinya malas. Jadi kasih layak selalu artinya malas. Kemudian farogo. Farogo yafrugu. Farogo yafrugu artinya selesai. Di ayat dikatakan wa idza faragta fansab. Jika kamu telah selesai maka bersungguh-sungguhlah lagi untuk amalan yang lainnya. Sakhira minhu, sakhira yas yaskha yaskharu yaskharu minhu. Kenapa pakai min deh? Ya karena harus pakai min. Ya, dari sananya dia harus tetap pakai huruf jar min. Di sakhira min. Nggak boleh nggak pakai min. Kemudian gharaza yagrizu. Gharaza yagrizu. Kemudian hazina. Gharaza yagrizu tadi artinya menanam ya atau menancapkan sebatang pohon. Hazina yahzanu. Artinya sedih, huzan. Asyraka yushriku. Ya, yushriku billah. Dia pakai ba dia. Pakai huruf jar ba. Yushriku billah menyekutukan Allah. Asyraka billah yushriku billah. Dan istajaba yastajibu. Istajaba yastajibu artinya mengabulkan. Makanya kita katakan doa mustajab. Mustajab artinya yang dikabulkan. Si maf'ulnya. Taib. Itu dia jawaban dari latihan yang ketiga. Kemudian latihan yang keempat. Yujro at-tamrinani asyafahiyani al-atiyani. Ya, dua latihan terakhir ini, nomor 1 sama nomor 2. Ini latihan syafahi. Syafahi maksudnya praktek ngomong langsung ya. Ini kalau kita pakai di kelas baru bisa nih, tunjuk satu-satu begitu. Yaqulu thalib li zamilihi. Di sini kita diminta kalau kita belajar berdua misalkan si santri pertama diminta untuk berkata kepada santri yang kedua, "Arini kitabaka." Tunjukkan kepadaku buku tulismu. "Arini sa'ataka." Tunjukkan kepadaku jam tanganmu. "Arini qalamaka." Tunjukkan kepadaku atau perlihatkan kepadaku pulpenmu, dan seterusnya. Nah, jadi dipraktekkan langsung nanti ya. Arini. Nah, mungkin pernah kita dengar orang namanya Arini ya. Ini arti Arini itu. Ya, perlihatkan kepadaku. Arini kita baka. Tunjukkan kepadaku buku-bukumu dan seterusnya. Nomor 2, yaqulu talibul zamilihi musyiran ila talibin akhar. Nah, kalau ini ganti domirnya. Arihi daftaroka. Tunjukkan kepada dia. Nah, berarti bukan kepadaku menunjukkannya. Kasih lihat kepada orang lain. Apa yang kasih lihat? Daftaroka, buku tulismu. Arihi sa'ataka, arihi kitabaka, dan seterusnya. Baik, itu dia akhir dari dars yang ke-13. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya. Dars yang ke-14, pembahasan baru tentang uslub asy-syart. Apa itu uslub asy-syart? Insyaallah akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hada minni wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.